Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembelajaran membaca. Pengertian membaca. Membaca adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang disajikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia selain keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan pokok yang harus dibina dan dikembangkan dalam pendidikan bahasa. Gibbons mendefinisikan membaca sebagai proses memperoleh makna dari cetakan. Kegiatan membaca bukan sekedar aktivitas yang bersifat pasif dan respektif saja, melainkan menghendaki pembaca untuk aktif berpikir. Menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk menerima pesan. Sedangkan menurut Mulyono Abdurrahman, membaca merupakan aktivitas kompleks yang mencakup fisik dan mental. Aktivitas fisik yang terkait dengan membaca adalah gerak mata dan ketajaman penglihatan. Selanjutnya, metode membaca. Metode membaca adalah pengenalan kata ataupun kalimat yang dibantu dengan teori-teori, materi-materi yang harus digunakan, serta bagaimana penyusun urutan materi penyajiannya. Adapun macam-macam metode membaca diantaranya: 1. Metode eja abjad atau spell method, yaitu pembelajaran metode eja yang terdiri dari pengenalan huruf atau abjad A sampai Z dan pengenalan bunyi huruf atau fonem. Yang kedua yaitu metode bunyi. Metode bunyi merupakan bagian dari metode eja, hanya saja dalam pelaksanaan metode bunyi melalui proses latihan dan tubian. Yang ketiga, metode rangkai kupas suku kata, yaitu sebuah proses perangkaian suku kata menjadi kata, kata menjadi kelompok kata atau kalimat sederhana. Kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau penguraian bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan-satuan bahasa kecil di bawahnya, yakni kalimat ke dalam kata-kata dari kata ke suku kata. Yang keempat, metode global. Metode global adalah metode yang melihat segala sesuatu merupakan keseluruhan. Sebagian orang mengistilahkan metode ini sebagai metode kalimat. Dikatakan demikian karena alur proses pembelajaran membaca permulaan yang diperlihatkan melalui metode ini diawali dengan penyajian beberapa kalimat secara global. Yang kelima, metode struktural analitik sintaksis atau SAS. Struktural analitik sintetik atau yang biasa disingkat dengan SAS merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Selanjutnya, jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca cepat. Siswa diajak membaca sebuah bacaan, misalnya buku cerita, buku autobiografi, buku novel, dan lain-lain. Dalam waktu tertentu, siswa harus selesai membacanya. Kemudian siswa mencatat beberapa menit yang mereka baca. Yang kedua, membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Program membaca intensif merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Sedangkan membaca ekstensif merupakan program membaca yang dilakukan secara luas. 3. Membaca kritis. Sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tegang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Siswa memberikan komentar yang mendetail mengenai bacaan yang mereka baca. Kemudian siswa disuruh membaca sebuah bacaan, dan dalam waktu tertentu siswa disuruh memberikan kritikan mengenai isi bacaan tersebut. Yang keempat, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah membaca dengan melafalkan atau menyuarakan simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau kalimat yang dibaca. 5. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati disebut juga dengan membaca diam, dan disebut juga dengan membaca pemahaman, yaitu membaca dengan tidak melafalkan simbol-simbol tertulis berupa kata-kata atau kalimat yang dibaca, melainkan hanya mengandalkan kecermatan eksplorasi visual. Yang keenam, membaca skimming dan scanning.
Membaca skimming adalah suatu teknik membaca dengan kecepatan tinggi untuk mencari hal-hal yang penting atau ide pokok dari suatu bacaan. Arti sebenarnya dari skimming adalah terbang padahal aman demi halaman buku. Sedangkan scanning yaitu suatu teknik membaca cepat untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca yang lain-lainnya. Selanjutnya, tujuan membaca. Nur Hadi berpendapat bahwa tujuan membaca dibedakan menjadi dua, yaitu secara umum dan khusus. Tujuan membaca secara umum antara lain mendapatkan informasi, untuk memperoleh pemahaman, dan memperoleh kesenangan. Sedangkan tujuan membaca secara khusus yaitu untuk memperoleh informasi faktual, untuk memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus dan problematis, untuk memberikan penilaian kritis terhadap karya tulis seseorang, untuk memperoleh kenikmatan emosi, dan mengisi waktu luang. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.